Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala fil Qur'an al-'azim wa fi ayat bi zikril hakim. A'udzu billahi syaitanir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tuz'aluna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Hadirin, bahwa kita hidup ini di alam dunia tidak selamanya. Nabi SAW ucapkan umur umati sittina wa sab'ina sana. Umur umatku 60-70. Jadi ente punya apa ya? Antum sekalian punya apa di dunia ini? Ujung-ujungnya bakal mati. Antum punya keindahan, yang antum punya kegantengan, kecantikan, mati. Antum punya kekayaan, kemewahan, mati. Antum punya apa aja yang namanya di dunia ini adalah sementara. Innal hayata dunya illal mata'ul gurur. Sesungguhnya yang di dunia ini adalah hanya tipu daya. Tinggal Allah Ta'ala bilang lagi dalam Quran, wal akhiratu khairu laka minal ula. Setelah dunia ini ada akhirat, dan akhirat itulah tempat yang indah. Tapi bagaimana caranya supaya indah? Tidak lain, ikutilah junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kamu berbuat sesuatu baik, jangan kamu ngerasa kebaikan itu sudah mengenyangkan kamu, tapi teruslah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik sampai Allah Ta'ala bilang cukup kamu berbuat baik. Artinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan nafsu kamu yang bilang cukup. Kalau nafsu kamu bilang cukup, kamu merasa amal kamu sudah banyak, tapi biar Allah yang bilang cukup. Kamu harus merasa kurang dengan kebaikan-kebaikan. Ini hari kamu sudah baca maulid. Apakah kamu nanti mau bangun salat tahajud? Apakah kamu tengah malam nanti mau baca Quran? Apakah kamu nanti mau baca lagi salawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad? Karena tidak ada yang sia-sia yang namanya kebaikan. Kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Kebaikan itu adalah sesuatu yang dihitung kata Allah. Amal sebiji atom menjadi hitung. Begitu juga sebaliknya. Jangan sekali-kali kita ini mengabaikan waktu. Wal asri innal insana lafi husrin. Karena Allah bersumpah demi waktu, manusia itu rugi kalau dia nggak gunain dengan kebaikan. Rugi dia. Karena kebaikan yang dia lakukan, man amalan salihan fali nafsih. Barang siapa berbuat baik bukan buat Habib Hasan, bukan, tapi buat dirinya sendiri, akan menjadi pelita di dalam kubur. Seperti Syarifah Hababah Fatmah yang kita ziarahi. Beliau ini tidak pernah mengeluh di kala sakitnya, dan beliau ini adalah seorang abidah yang mana di kala dingin waktu malam beliau tidak lepas tahajudnya waktu beliau sehat, tidak lepas Qur'annya, tidak lepas salawatnya kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Bahkan lazim setiap pagi beliau ziarah kepada datuknya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, mengajarkan kepada kita anak-anaknya agar cinta kepada kekasih-kekasih Allah, para wali-walinya Allah. Karena mencintai orang yang dicintai Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam hari ini kita berharap Allah cinta kepada kita. Kenapa? Karena kita berada di depan orang yang dicintai oleh Habib Abdullah bin Muhsin. Syarifah Fatmah adalah seorang cucu yang dicintai oleh ayahnya Al-Habib Hasan
bin Muhsin. Al-Habib Hasan sangat dicintai oleh ayahnya Al-Habib Muhsin. Al-Habib Muhsin sangat dicintai oleh ayahnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Dan kita nggak usah bahas Habib Abdullah bin Muhsin. Habib Abdullah bin Muhsin adalah daripada salah satu wali Allah, keturunan Qutbul Anfas wa Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang kita kenal ratibnya Ratibul Attas, yang mana datuknya adalah Syekh Abu Bakar bin Salim, dan bila diteruskan ke atas adalah junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Maka kita berharap dengan mencintai orang yang dicintai Allah, kita dicintai. Dan inilah modal kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hadirin, detik-detik bulan Maulid akan ada di depan kita. Kita jangan pernah bosan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dideman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan, pikiran, tenaga, hati, waktu, semua yang berhubungan dengan dunia ini yang kita berikan untuk Rasulullah, Rasulullah mengetahuinya. Innal anbiya hayat fi kuburihim. Bahkan Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka para nabi, para sahabat nabi, para aulia, para orang-orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah, mereka hidup di dalam kuburnya. Sehingga apa? Sehingga mereka tahu kita ini bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Nabi Muhammad tahu mana salawatnya yang ikhlas, mana yang salawatnya yang terpaksa, mana salawatnya yang cuman ngejalanin kewajiban aja, tapi mana juga salawatnya yang betul-betul cinta kepada hadratur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tergantung hatinya. Innallaha ma yanzur aswarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah enggak lihat kita, pakaian kita nggak dilihat sama Allah. Kita mau ganteng, kita mau cantik, nggak dilihat sama Allah. Kita mau ada ilmunya gede, mau kaya, mau miskin, nggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat hati kita. Hati kita ada nggak Habibana Maulana Muhammad? Tentulah yang menyeret kita kemari karena kita ingin bersalawat kepada Rasulullah. Tentulah harapan kita bersalawat kepada Rasulullah dikala sakaratul maut, kita mendapatkan husnul khatimah dengan kemuliaan Habibuna Muhammad. Bahkan nanti di dalam kubur kita mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Bahkan nanti di yaumul kiamat kita itu tidak usah bingung-bingung mencari Nabi Muhammad. Kita akan dikenal oleh Rasulullah karena keikhlasan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini bersalawat akan dibuktikan nanti di akhirat. Ya, enggak bisa ente di dunia ente ngomong beb ana ikhlas bersalawat kepada Rasulullah. Beb ana ini lillahi taala bantuin antum, enggak bisa. Beb ana ini ibadah benar-benar karena Allah taala. Itu tidak bisa di dunia ente ungkapin. Tapi di akhirat kalau nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cari ente, maka disitulah menandakan bahwa ente adalah orang-orang yang ikhlas bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Kenapa? Karena di akhirat Rasulullah mempunyai telaga yang namanya telaga Kautsar. Tidak boleh yang masuk melainkan orang-orang yang mempunyai di dalam hatinya nama Habibuna Maulana Muhammad. Dan semua ketentuannya di alam dunia ini. Kalau di alam dunia ini kita betul-betul cinta kepada hadratur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasya wa kalla, enggak mungkin enggak, Rasulullah akan cari kita. Oleh karena itulah bahwa sesungguhnya kita ini di alam dunia tidak akan pernah lama. Yang mana kita pernah lihat kemarin sekarang sudah tidak ada. Besok kembali kali kita yang sekarang mengajikan Syarifah Hababah Fatmah, kali besok kita ngajikan. Cuman yang menjadi pertanyaannya, kita apakah sama dengan mereka orang-orang saleh seperti Syarifah Hababah Fatmah, seperti Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf,
Mereka yang di alam dunia siang, malam, pagi, sore untuk Habibuna Maulana Muhammad. Sehingga tidak aneh tempat-tempat orang-orang yang saleh seperti Habib Hussein luar Batang, Habib Abdullah bin Muhsin, wali-wali Songo dan para salehin yang lainnya, mereka tidak habis-habis orang menziarahinya. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita mati siapa yang mau ziarahin kita? Apakah anak kita? Apakah istri kita? Apakah orang yang kita cintai? Wallahu a'lam. Semua kembali kepada kita di dunia ini. Kalau kita sering senang berziarah kepada orang saleh, maka kuburan kita akan diziarahi oleh orang-orang saleh. Dan itu semua telah terbukti di negeri Hadramut. Udah berapa puluh tahun Imam Faqih al-Muqaddam, udah berapa puluh tahun apalagi Sayyidina al-Muhajir, jutaan para aulia di sana. Ya, tidak habis-habis orang dari seluruh penjuru dunia datang bergantian. Selain menuntut ilmu, mereka ingin bertemu dengan para wali-walinya Allah Subhanahu. Jauh hadirin, Hadramut itu jauh, ya, jauh Hadramut. Ya, kalau ke magam nabi-nabi wajar, beliau adalah rasulnya Allah. Tapi orang nggak kenal siapa Faqih al-Muqaddam, siapa Imam Muhajir. Mau dia datang ke negeri Yaman semata-mata ambil barakah. Ini karena apa? Karena mereka adalah an-nujumun amanun li ahli sama wa ahlul bait amanun li ummati. Mereka adalah bintang-bintang di dunia untuk mengamani manusia. Oleh karena itu tidak segan-segan manusia keluarkan tenaganya, keluarkan hartanya hanya untuk berziarah ke makam para wali Allah, karena mereka tahu besok yang membawa mereka ke depan Habibuna Maulana Muhammad adalah para kekasih-kekasih Allah. Semoga dengan kita menziarahi cucu keturunan beliau, cucunya dari Habib Abdullah bin Muhsin, cucunya daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, cucunya daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, cucunya daripada Nabi Yuna Maulana Muhammad yang berada di depan kita ini, yaitu Hababah Syarifah Sabirah Al-Waliyah Hababah Fatmah binti Hasan bin Muhsin ibn al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kita mudah-mudahan besok di akhirat dikenal sama Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.